Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas hubungan antara agama dan Pancasila. Bersama kita ada narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ini. Selamat datang Mas Farid. Terima kasih Mas Yuda, senang bisa berbagi pandangan tentang pentingnya Pancasila dalam konteks agama di Indonesia. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Bagaimana Anda melihat peran Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama, Mas Farid? Oke, baik. Menurut saya Pancasila sebagai dasar negara kita mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati yang sangat penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Seperti itu Mas Yuda. Wah, sangat menarik sekali Mas Farid. Saya mau nanya lagi nih, Oke. apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan beragama sehari-hari? Oke, baik. Di sini nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan sangat relevan. Kita perlu mengedepankan dialog dan saling memahami untuk menciptakan harmoni. Kurang lebih seperti itu, Mas Yuda. Terima kasih penjelasan Mas Farid. Mari kita lanjutkan diskusi ini dan gali lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai ini dalam masyarakat kita. Tentu, salah satu cara yang efektif adalah melalui pendidikan dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah. Kita bisa membentuk generasi yang lebih toleran dan menghargai perbedaan. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Mas Farid. Betul sekali. Bagaimana sih menurut Anda, apakah ada tantangan yang akan dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik beragama? Tentu saja, tantangan terbesar adalah adanya pemahaman yang sempit tentang agama. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa keyakinan mereka adalah yang paling benar sehingga mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Wah, bagus sekali itu Mas Farid. Nah, ini sangat penting untuk mengatasi pemahaman sempit tersebut. Apa sih langkah konkret yang bisa diambil oleh masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam konteks agama, Mas Farid? Nah, di sini salah satu langkah konkretnya itu adalah mengadakan forum-forum dialog antar umat beragama. Dengan cara ini kita bisa saling berbagi pengalaman dan bergabung untuk saling percaya. Kurang lebih seperti itu, Mas Yuda. Waduh, itu sangat-sangat inspiratif sekali Mas Farid. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana forum-forum ini bisa diorganisir dan siapa saja yang sebaiknya terlibat dalam diskusi tersebut. Baik, forum-forum ini biasa diorganisir oleh komunitas lokal, lembaga pendidikan, atau bahkan pemerintah sekalipun. Nah, di sini juga penting untuk melibatkan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum agar semua suara terdengar. Seperti itu, Mas Yuda. Aduh, saya mau nanya lagi nih Mas Farid. Apa itu? Bagaimana sih dengan peran media sosial dalam memfasilitasi diskusi ini? Apakah Anda melihatnya sebagai alat yang efektif? Oke, baik. Di sini itu media sosial memiliki potensi besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan informasi yang salah dan ujaran kebencian yang bisa muncul atau yang biasa kita kenal itu biasanya banyak itu hoax dan segala macam. Oh, benar sekali itu. Saya mau nanya lagi Mas Farid. Ya, Apa sih saran Anda untuk menggunakan medsos secara bijak dalam konteks ini? Kalau di sini cara menggunakan medsos yang bijak dalam konteks ini itu biasanya kita perlu mempromosikan konten positif yang mengedukasi dan menginspirasi. Selain itu, penting untuk melibatkan influencer yang memiliki pengaruh untuk menyebarkan pesan toleransi dan kerukunan. Seperti itu, Mas Yuda. Aduh, saya sangat setuju sih dengan apa yang dibicarakan tentang peran pendidikan agama dalam membentuk pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila. Bagaimana seharusnya kurikulum pendidikan agama di sekolah? Kurikulum pendidikan agama seharusnya itu tidak hanya fokus pada ajaran agama masing-masing ya, tetapi juga mengajarkan nilai Pancasila dan pentingnya toleransi antar umat beragama. Seperti itu. Aduh, itu ide yang sangat baik dan bagus Mas Farid. Apakah Anda memiliki contoh konkret dari sekolah yang telah berhasil menerapkan pendekatan ini?
Baik di sini ada salah satu contoh, dalam beberapa sekolah di daerah tertentu itu telah mengadakan program pertukaran pelajar antar agama yang kayak kampus kita hari ini JGU, yang kita melakukan program pertukaran pelajar di Cina, ya seperti itu, Cina, terus Malaysia dan sebagainya. Jadi di mana itu siswa dari latar belakang berbeda belajar bersama dan saling memahami, seperti itu Mas Yuda. Wah, itu luar biasa sekali Mas Farid. Apa sih dampak yang terlihat dari program-program semacam itu? Nah, dampaknya ini itu sangat positif ya, apalagi bagi siswa menjadi lebih terbuka dan menghargai perbedaan, serta membangun persahabatan yang kuat di antara mereka juga. Itu Mas Yuda. Menurut saya terima kasih banyak atas wawasan yang sangat berharga ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan terakhir yang Anda ingin sampaikan kepada pendengar kita sekalian? Kata-kata hari ini, pesan-pesan yang saya ingin sampaikan itu adalah saya ingin mengingatkan bahwa kerukunan antar umat beragama adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Pancasila sebagai landasan untuk hidup berdampingan dengan damai. Seperti itu Mas Yuda. Wah, pesan yang sangat menginspirasi kita semua itu Mas Farid. Terima kasih sekali lagi Mas Farid atas waktu dan pengetahuan yang Anda bagikan kepada netizen Indonesia Mas Farid. Baik, terima kasih juga kepada Mas Yuda. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi semua pendengar, bagi semua penonton, bagi semua dosen. Semoga apa yang kita bahas ini bisa tercantum di otak kalian masing-masing. Kami berharap pendengar dapat menerapkan nilai-nilai yang telah kita bahas hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, semoga kita semua bisa berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmoni. Sekian dari Kami. podcast ini. Assalamualaikum